Needs analysis sudah dilakukan secara komprehensif. Di dalamnya meliputi business analysis, job analysis, participants analysis, sampai akhirnya membuahkan kebutuhan pelatihan. Sekarang waktunya teman-teman merencanakan dan mengkoordinasikan sesi pelatihan tersebut melibatkan beberapa aspek kunci yang berkontribusi terhadap pengalaman belajar yang sukses. Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story akan memberikan penjelasan dari setiap aspek yang perlu diperhatikan, yaitu planning the session, attention to training contents, learning objective, dan expected outcomes. Sebelum saya memulai menjelaskan satu persatu, perlu digarisbawahi bahwa video ini hanya berbicara aspek-aspek secara general. Aplikasi dari penjelasan saya nanti akan dibuatkan video-video terpisah yang lebih praktikal. Mari kita mulai. Untuk planning the session, beberapa aspek perlu divisit atau bahkan di-revisit. Mereka adalah training gaps untuk memahami kebutuhan pelatihan spesifik para peserta dengan cara menanyakan kesenjangan keterampilan atau pengetahuan apa yang ingin diatasi. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan assessment lain seperti pre-training test, ujian praktek sebelum pelatihan, atau uji-uji lain terhadap para calon peserta. Setting goals. Tentukan tujuan pelatihan secara menyeluruh. Tanyakan apa yang ingin teman-teman peserta capai di akhir sesi. Session structure. Bagilah sesi menjadi beberapa bagian yang urutannya logis, termasuk pendahuluan, konten utama, aktivitas, dan kesimpulan. Time management. Alokasikan waktu untuk setiap bagian untuk memastikan sesi tetap pada jalurnya. Kemudian participant analysis, pertimbangkan latar belakang peserta, tingkat keterampilan, dan preferensi pembelajaran untuk menyesuaikan konten. Yang kedua adalah attention to training contents. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu content selection. Pilih materi yang relevan dan menarik serta selaras dengan tujuan pembelajaran. Visual aids. Gabungkan visual seperti slide, video, atau diagram untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Material accessibility. Pastikan semua peserta dapat mengakses materi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kendala bahasa, disabilitas, dan pengalaman digital mereka. Yang ketiga, learning objective. Jika setting goals tadi tentang tujuan secara keseluruhan, maka di learning objectives ini hubungannya adalah dengan menurunkan setting goals menjadi butir-butir terperinci dan terhubung dengan business objectives. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah clear statement. Tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART goals. Kemudian alignment. Pastikan butir-butirnya sesuai dengan tujuan sesi dan memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi tadi. Dan sekali lagi terhubung dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang terakhir adalah expected outcomes. Dan ini masih terhubung dengan learning objectives serta setting goals yang sebelumnya saya sebutkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah behavioral changes. Identifikasi keterampilan pengetahuan atau perilaku yang harus ditunjukkan peserta setelah sesi. Measurable result. Tentukan bagaimana teman-teman akan menilai kemajuan atau keberhasilan peserta. Hal ini dapat mencakup kuis, latihan praktek, atau diskusi kelompok. Begitulah perencanaan dan koordinasi yang sukses melibatkan integrasi yang mulus dari aspek-aspek yang disebutkan tadi. Dengan mempertimbangkan setiap elemen secara menyeluruh, kemungkinan besar teman-teman akan menciptakan sesi pelatihan yang efektif, menarik, dan berharga bagi peserta. Catatan penting untuk video ini adalah di MTI Talent Story, semua yang disebutkan sampai sejauh ini nantinya akan dituangkan dalam sebentuk formulir bernama 4G. Grounding, giving, grasping, dan going. Akan ada video khusus yang membahas hal ini nanti. Dan kita tidak selesai di sini. Karena ada satu aspek penting yang tadi disebutkan dan perlu saya jabarkan sekarang, yaitu tentang participants analysis. Analisis peserta adalah langkah penting dalam merencanakan dan mengkoordinasikan sesi pelatihan.
Hal ini mencakup pemahaman tentang karakter, kebutuhan, dan preferensi peserta yang akan mengikuti pelatihan. Analisis ini membantu teman-teman menyesuaikan konten dan penyampaian sesi untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas yang maksimal. Berikut penjelasan lebih detail mengenai analisis peserta. Yang pertama, tentang demografi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, age. Pertimbangkan rentang usia peserta. Kelompok usia yang berbeda mungkin memiliki preferensi dan harapan belajar yang berbeda. Selanjutnya, gender. Ingatlah segala sensitivitas terkait gender yang mungkin mempengaruhi isi atau penyampaian pelatihan. Educational background. Memahami tingkat pendidikan peserta. Ini membantu menentukan kompleksitas konten. Selanjutnya adalah experience and skill level. Ada 2 hal yang akan saya bicarakan di sini, yaitu prior knowledge. Menilai apa yang sudah diketahui peserta tentang topik yang bersangkutan. Hindari mengulangi informasi yang sudah mereka kenal. Skill level. Menentukan tingkat keterampilan peserta. Apakah mereka pemula, pembelajar tingkat menengah, atau praktisi tingkat lanjut? Yang ketiga, learning style. Juga ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang visual, auditory, kinestetik. Identifikasi apakah peserta belajar paling baik melalui penglihatan, pendengaran, atau tindakan. Sesuaikan materi dan aktivitas pelatihan teman-teman. Selanjutnya adalah preferred mode. Beberapa peserta mungkin lebih menyukai diskusi interaktif, sementara yang lain mungkin menikmati aktivitas langsung atau pembelajaran mandiri. Yang keempat, motivation and goals. Ada 2 hal juga di sini. Yang pertama tentang personal objectives. Memahami alasan peserta mengikuti pelatihan, apa yang ingin mereka peroleh atau capai. Selanjutnya, organizational goals. Pertimbangkan bagaimana pelatihan ini selaras dengan peran peserta dan tujuan organisasi. Yang kelima, language and cultural consideration. Pertimbangannya adalah language proficiency. Pastikan hambatan bahasa tidak menghalangi pemahaman peserta. Berikan materi dalam bahasa pilihan mereka jika perlu. Lalu, cultural sensitivity. Hormati perbedaan budaya untuk menghindari kesalahpahaman atau pelanggaran yang tidak disengaja. Yang keenam, barriers and challenges. Beberapa hambatan yang perlu diperhatikan adalah physical limitation. Pertimbangkan segala keterbatasan fisik yang mungkin mempengaruhi partisipasi, misalnya disabilitas. Kemudian time constraint. Waspadai availability peserta dan batasan waktu yang mungkin mempengaruhi keterlibatan mereka. Yang ketujuh, feedbacks and interaction. Pikirkan tentang 2 hal berikut ini. Yang pertama, expectation. Kumpulkan umpan balik dari peserta sebelum sesi untuk memahami harapan dan kekhawatiran mereka. Selanjutnya, interactive preferences. Pahami cara peserta berinteraksi, apakah mereka menyukai diskusi kelompok, sesi tanya jawab, atau tugas individu. Dan terakhir adalah learning environment. Apa saja aspek-aspeknya? Location. Menilai lingkungan fisik tempat pelatihan akan berlangsung. Apakah kondusif dengan jenis kegiatan pembelajaran yang teman-teman rencanakan? Dan technical capabilities. Tentukan apakah peserta merasa nyaman dengan teknologi apapun yang akan digunakan selama sesi. Begitulah, dengan melakukan analisis peserta secara menyeluruh, teman-teman dapat menyesuaikan konten pelatihan, materi, dan metode penyampaian agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar, tetapi juga meningkatkan kemungkinan mencapai hasil belajar yang diinginkan.